Tadi Sony kelas berapa? Kelas 11. Oh, 11. 11 IPA. Oh, IPA. Aku langsung aja ya. Ya. Kira-kira kamu tuh termasuk pengguna e-commerce untuk belanja kebutuhan gitu nggak sih? Iya. Kira-kira aplikasi apa yang kamu pakai? Kalau sekarang ini tuh apa? Shopee. Oh, Aplikasi Shopee. Shopee. Kenapa pilih Shopee? Karena yang apa? Yang publik di iklan-iklan tuh cuma Shopee yang menonjol gitu. Pas pakai pertama kali itu kamu kapan? Kalau sering pakai tuh pas pertengahan pandemi. Oh, itu kira-kira paling sering itu beli apa? Belinya aksesoris HP, misal kayak casing, terus aksesoris motor gitu loh. Jadi ada spion, ada handrem, sama kaos pakaian buat distro gitu. Dari mana biasanya Mas ini mendapatkan rekomendasi dari toko online? Dari milih yang terdekat sama yang agak murah. Nah, ketika Mas membeli barang di aplikasi online ini, barang tersebut datang tidak sesuai dengan pick yang tertera. Langkah apa yang Anda lakukan? Kalau saya tuh cuma mengomentari kalau ini nggak sesuai. Kalau mengembalikan barang saya belum pernah. Apakah ada kategori seller tertentu yang Mas pilih? Oh ya, baru Shopee sama Lazada. Oke. Terus nih, menurut Mas apa perbedaan yang dirasakan ketika beli barang secara langsung di toko sama beli di e-commerce Atau online? Bedaannya ya, kalau di e-commerce itu jangka waktunya agak panjang. Kalau langsung ke tokonya kan langsung dapat, jadi bisa langsung jual beli tukar uang gitu. Oh iya. Terus perilaku seperti apa yang Mas Sonic rasakan nih ketika setelah adanya kemudahan teknologi baik berbelanja secara online ataupun yang lain-lain? Lebih mudah mendapatkan barangnya, juga lebih memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau menurut Masnya tuh lebih enak belanja online apa langsung datang ke store-nya? Kalau saya sih langsung datang ke tokonya, biar langsung ini speknya tuh masih bagus apa enggak gitu. Oh iya. Makasih banyak ya Mas Sonic ya. Sama-sama. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya, langsung ya. Ini yang pertama itu, Ramdan ini termasuk pengguna e-commerce untuk biasanya berbelanja kebutuhan atau bukan? Terus kalau misalkan iya, itu alasannya apa? Jadi kalau saya belanja di e-commerce tuh biasanya lebih ke barang-barang yang enggak kebutuhan sih, ya kayak aksesoris saja gitu. Kayak misalkan saya kan juga punya hobi nih di mobil, punya hobi di motor, terus ya kadang suka beli kaos-kaos gitu, terus kalau enggak kadang suka beli jam gitu, cuma aksesoris gitu. Terus pertama kali pakai aplikasi untuk berbelanja itu dari kapan? Kalau pakai aplikasi belanja sih kurang lebih pas awal pandemi ya, soalnya kan pas awal pandemi itu kita nggak boleh keluar kan. Nah jadinya kalau misal mau beli-beli itu kita lewat online gitu kan. Biasanya apa barang yang dibeli di e-commerce itu? Nggak tentu sih Kak. Kalau dari pengalaman saya sih kayak misal jan, terus ada hoodie gitu, terus ada kaos juga sih Kak gitu. Terus dari mana biasanya mendapat rekomendasi toko online yang buat belanja itu? Kalau rekomendasi sih saya biasanya kan scroll kan Kak, nanti bisa lihat dari rating pembeli gitu kan, bisa dilihat. Kalau misal ada ratingnya yang misal lebih dari 4,5 lah Kak, itu biasanya saya lebih menjorok ke itu. Kalau semisal di bawah 4,5 itu saya nggak akan ambil gitu. Terus ketika membeli barang di aplikasi online itu dan barang tersebut tidak sesuai pick yang tertera, langkah apa yang biasanya dilakukan?
Kalau menurut pengalaman saya sih sampai sekarang Mas barang yang dipesan tuh sesuai Kak. Jadinya belum pernah return gitu, belum pernah gitu. Oke, lanjut. Apakah ada kategori seller tertentu yang Masnya pilih? Ada sih Kak. Kalau dari sepatu tuh kayak misal Aero Street gitu, saya lebih ke situ soalnya Aero Street kan itu produk lokal juga. Nah, bisa entah itu dari segi harga tuh juga terjangkau, tapi dari kualitasnya itu juga bagus. Entah itu produknya juga banyak, ada kayak sepatu, kaos, hoodie gitu juga. Lalu menurut Masnya apa perbedaan yang ada kalau Masnya beli di online sama beli di store langsung? Bedanya sih banyak Kak. Kayak misalkan kita kalau beli langsung tuh nggak takut lagi kalau barangnya tuh nggak sesuai. Soalnya kan kita lihat secara fisik gitu. Nah, itu kan nanti kita bisa lihat dari segi bahan atau apa gitu. Nah, kalau semisal beli online tuh kadang yang pas-pas tuh soal kualitasnya kan kadang nggak sesuai sama pick gitu. Jadinya ya udah kita kalau misal barang-barang yang kita perluin aja paling kita online, tapi semisal masih bisa dicari di offline store kita nyarinya offline. Oke, untuk yang terakhir, perilaku seperti apa yang Mas rasakan pada diri Mas setelah adanya kemudahan teknologi baik dalam berbelanja secara online ataupun yang lain? Kalau dari segi itu sih saya lebih senang juga sih, soalnya saya sekarang kan udah normal nih. Saya kan juga pelajar, jadinya udah jarang di rumah juga kan. Nah, semisal mau beli itu bisa kita order di online, terus nanti barang kita COD atau nanti pembayarannya pakai ATM atau apa di Indomaret atau apa gitu. Jadi lebih mudah gitu Iya, lebih mudah aja. Kalau mau beli offline tuh kan kalau sekarang udah full diskon nih, jadinya nggak ada waktu buat nyari muter-muter gitu, belum lagi milih-milih barangnya juga. Udah selesai. Makasih atas partisipasinya, ini sangat membantu sekali tugas kita.